Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Coba dudukan bersama-sama. Babun nahyi anil ghishi wal khida'i. Qala Allah Ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا bukan bilalan tapi balalan. Faqala ma hadha ya sahib at-ta'am. Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wala tanajashu. Muttafaqun alaih. Wa an Imran wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najash. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala dzakara ar-rajul li Rasulillah annahu yahda'u fil buyu'i faqala Rasulullah man bay'ata faqul la khilabata. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabbiba zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Rawahu Abu Dawud.
Kita masuk ke bab 276 dalam kitab Riyadhus Shalihin pada malam Rabu ya, malam Rabu. Ya. Hijriahnya tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Hijriah? Tanggal awal-awal ya kayaknya Hijriah loh. 3 Jumadil Awal ya. Jumadil Awal ya. Habis Jumadil Awal apa? Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa? Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Tsani. Habis Rabiul Tsani Jumadil Awal ya, Jumadil Ula boleh gitu. Tanggal 3 berarti sebentar lagi menjelang ya persiapannya untuk Ramadan, terutama persiapan iman. Ya. Persiapan iman. Nah, tanggal 3 Rabiul Awal 1443. An-nahyu 'anil ghishi wal hida, larangan dari ghish. Ghish itu seperti menipu, wal hida juga sama. Makanya ada istilah manipulasi, ada istilah menilap, ada istilah mengkaburkan dan seterusnya. Ghish. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat pada perkara yang mereka tidak berbuat, maka sungguh dia telah berbuat dusta dan dosa yang jelas. Berarti ghish dan khida ini menyakiti kaum mukminin. Ya, menyakiti kaum mukminin. Dilarang. Ya. Berikutnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membawa silah kepada kami, man hamala silah alaina, barang siapa yang membawa silah, pedang, ya, silah, senjata. Masa kita ini ya senjata. Senpi, ya, senpi lebih berbahaya lagi. Ya, senpi. Muhammad tahu artinya senpi apa? Betul. Sajam. Ya, istilah ya, sajam dilarang membawa silah kepada kami. Jadi kepada kaum mukminin bukan musuh dibawai senjata. Maksudnya seperti menyikapi musuh dengan senjata. Itu bukan cara-cara kaum muslimin. Wa man ghasyana falaysa minna, dan barang siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Jadi bukan golongannya Rasulullah tatkala perdagangan dan sebagainya melakukan penipuan, ya. Lakukan kecurangan. Ada riwayat Muslim, daripada riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW melewati pada ya kumah. Di sini subrah artinya kumah. Subrah ta'amin. Di situ diartikan apa? Oh, setumpukan ya, kumah. Setumpukan dari makanan, subrah. Bukan makanan, fa'adkhala yadahu fiha. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Jadi makanan ini yang bagus ini kering ini. Ternyata tatkala tangannya dimasukkan, ya, asabi'ahu, dari jarinya dimasukkan, dari jari beliau menjumpai adanya yang basah. Ya, yang basah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini wahai pedagang makanan? Kemudian Rasulullah mengatakan,
oh makanan ini terkena air hujan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan afala ja'altahu fawqa ta'am, apakah engkau tidak menaruh makanan yang basah tersebut di atas makanan? Ya. Hatta yarahun nas, sampai manusia itu tahu. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, maka bukan termasuk ya menempuh cara-caranya kaum muslimin. Cara-cara kaum muslimin jujur. Ya. Riyadhus Shalihin mana bed? Kamu punya bed? Mana bed? Cari bed. Berikutnya juga dari siapa ini ya? Dari Abu Hurairah berarti kayak ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan fala tanajashu, muttafaqun alaih. La tanajashu, dan janganlah kalian melakukan tanajus. Bai'un najas. Bai'un najas itu ya semacam penipuan. Ya, kalau bahasa yang populer di kalangan pedagang kambing, tukang panteng ya. Tukang panteng itu enggak ada niat beli. Cuman hanya menciptakan ya suasana kemurungsung pada calon pembeli, diciptakan ya, dikondisikan. Ini tanajus namanya, ngompor-ngompori. Ini dilarang. Jadi biar apa? Biar mengambil tindakan dengan sadar, dengan nyaman, bukan dikondisikan. La tanajashu, muttafaqun alaih. Berikutnya dari Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW mengatakan naha an najash. Rasulullah melarang dari jual beli najash. Ya. Najash itu tadi, ya. Jadi mengupayakan harga tinggi gitu, sementara dia sendiri tidak membeli, hanya manas-manas saja. Ini nggak boleh. Penjelasan tentang bai' najash sudah pernah kita jelaskan. Berikutnya berkata, ada seseorang mengatakan Rasulullah SAW, ada seseorang ya, melakukan penipuan di dalam jual beli. Penipuan dalam jual beli. Ini pembahasan dalam jual beli umum ya, seperti sudah pernah dijelaskan juga, misalnya spek ya, spek bangunan kayu, misalnya meranti, terus pondasi kayu kali misalnya, ketebalan 60 cm. Ternyata kayunya diganti kayu waru misalnya, ya katanya kayu kali, ternyata diganti kayu curi misalnya, ya bawahnya dikasih gedebok, sehingga belum pada waktunya hancur. Kalau sesuai spek itu masih bisa kuat 20 tahun lagi, ini baru 5 tahun sudah ambrol. Nah ini nggak boleh. Aspal juga demikian gitu ya, aspal dan sebagainya. Kalau di masa kita ini saat ini kayaknya wallahualam ya, nggak tahu lah, tetap ada aja, tapi sebenarnya lebih sulit melakukan hal yang demikian ini. Ini nggak boleh. Ini termasuk apa? Khida. Ini rumah, dan sepeda motor, mobil, ya. Apalagi kira-kira yang mudah melakukan khida. Banyak sekali lah, karena memang tidak nampak. Bahkan buah-buahan kadang juga melakukan khida ya. Suntik. Ya, semangka suntik, telur suntik juga. Ya, jadi
jadi asin gitu kan, telur biasa suntik set. Ayam, ayam juga suntik melempung. Kemudian gorengan pakai plastik, jadi renyah gitu ya. Makanan juga semuanya pakai perisa makanan. Perisa itu katanya ya yang menjadikan rasa berbeku, rasa balado, rasa ini, rasa itu gitu. Cuma rasa, tapi nggak ada baladonya. Ya. Cabai juga cabai sintetis. Jadi semuanya sintetis. Ya, makanya katanya sih, saya juga bukan ahlinya. Di rumah sakit, bukan di rumah sakit, di puskesmas itu sudah banyak masyarakat yang periksa itu terkena penyakit autoimun. Autoimun itu jadi sel-selnya makan tubuh sendiri. Berbahaya sekali. Makanya tingkat kematiannya tinggi. Umur 10 tahun mati diabetes ya. 10 tahun ya, 14 tahun mati diabetes. Ini yang kita betul-betul tahu. Diabetes. Ya. Jadi ngeri ini. Karena adanya apa? Khida. Adanya apa? Khida. Jadi makanannya enak, dimakan sampai ususnya bocor. Lah usus bocor itu sebabnya karena masuknya zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Akhirnya ususnya bocor. Ya, ususnya apa? Bocor. Ada yang ususnya perampang, ada yang bocor dan sebagainya. Dan dampaknya apa? Dampaknya ya ibadahnya nggak khusyuk, yang jelas. Bagaimana mau ibadah ususnya nggak enak? Ya, itu fenomena. Maka kita pandai menjaga apa? Menjaga kesehatan. Itu karena sebab adanya khida dalam jual beli makanan. Ya, makanan. Kita lanjutkan. Ya, jadi di sini dilarang ya. An-Nawawi yakhda'u fil buyu'. Ada seseorang melakukan seperti tadi, khida dalam jual beli. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man baya'ta, siapa yang engkau jual, ya, siapa yang engkau jual, faqul la khilabata. Ya, jangan ada penipuan, la khilabata. Sulitlah ya. Jalan satu-satunya yang kita mohon kepada Allah, mengendalikan diri sendiri. Ya, mengendalikan diri sendiri untuk aman ya. Terutama masalah makanan ya, makanan. Ada di antara antum yang sudah bisa mengendalikan diri dari jajan. Ya, jangan suka ngemil, jangan suka apa? Jajan. Ya. Makanannya biar sehat. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba zaujata imri'in, barang siapa yang ya melakukan apa? Perusakaan dan menipu. Zaujata imri'in, istri seseorang. Di situ diartikan apa? Khabbaba, melet gitu ya. Ya, khabbaba, pada kata khabbaba. Khabbaba di sini artinya afsadahu wa khada'ahu, merusaknya dan menipunya. Jadi barang siapa yang merusak istri seseorang atau menipu seseorang, au mamlukahu, atau budaknya, falaisa minna, maka dia bukan golonganku. Adu domba ini, adu domba kepada istri seseorang, nggak boleh ngompor-ngompori gitu supaya melakukan kejelekan kepada budaknya atau istri seseorang, nggak boleh. Tapi ini terjadi ya, terjadi. Maka kita berlindung pada Allah. Ya. Kalau di Timur Tengah itu sudah menjadi adat. Mereka nggak mau ganggu perempuan,
Dan mereka nggak mau ngelawan perempuan itu memang udah ada ternyata. Ya karena mungkin awalnya dari didikan agama. Jadi adat. Kalau di negeri ini ganggu istri orang kayaknya banyak ya, ganggu istri orang. Kadang misalnya nggak ganggu istri orang ganggu suami orang gitu. Ya jadi laki perempuan ini kalau nggak karena Allah ya janjinya pada jadi rusak ya. Cuman beda tipe sebenarnya. Beda tipe ya, kayak bensin sama api kan beda loh. Api nyala panas ya kan. Tapi kalau nggak ada bensinnya ya mati gitu. Bensin nggak nyala, akan cair gitu. Bahkan mudah lenyap gitu ya. Tapi kalau nggak ada api juga nggak berbahaya gitu. Nah ini tatkala dua-duanya yang sama-sama kalau jalan sendiri nggak berbahaya, berdekatan udah ya kebakar. Dua-duanya terbakar, apinya juga akan cepat habis, ya habis ya, bensinnya cepat habis, apinya juga jadi nggak bermanfaat, cuma merusak. Makanya dilarang ya mengganggu seperti itu, menipunya dan sebagainya. Jangan. Berikutnya bab 277 babu tahrimul ghadar. Ghadar juga sama ya seperti menipu tadi. Ghadar. Di situ diartikan apa? Ghadar berkhianat ya. Ghadar itu berkhianat. Wa huwa naqdul ahdi wal mitsaq. Ghadar itu artinya membatalkan ya kesepakatan, janji wal mitsaq sama. Ya, udah sepakat, udah ini, udah itu, gitu. Menggunting dalam lipatan istilahnya. Ya. Kenapa di sini menggunting dalam lipatan ini nggak boleh? Ya memang betul-betul terjadi. Jadi ada larangan di situ memang dilanggar gitu. Ya, kadang orang kan membayangkan hidup ini no problem gitu ya. Ya nyatanya kasus-kasus terjadi. Di sini dilarang perkara tersebut. Berkhianat. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah transaksi, perjanjian dipenuhi gitu. Jadi berusaha memenuhi. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 24, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah kesepakatan janji. Karena sesungguhnya kesepakatan janji itu ditanya. Ghadar artinya apa, Diego? Ghadar artinya apa? Ahad artinya apa, Abror? Ghadar artinya apa, Bad? Di situ ada, Bad, tadi. Ghadar apa, Man? Ghadar artinya apa, Man? Ghadar itu artinya apa, Man? Bab 277 itu loh. Ya, berkhianat. Membatalkan perjanjian gitu, kesepakatan perjanjian secara sepihak ya. Jadi suruh memenuhi perjanjian ya. Besok kamu jualnya ke saya ya. Ya, siap. Ternyata jualnya ke yang lain gitu. Besok jangan ngirim ke lainnya dulu. Saya yang udah nentuin dan yang nunjukin semuanya ini. Kamu tahu ini kan ya, tak kasih info, tak kasih job, tak kasih peluang. Jangan dikasihkan yang dulu. Oh ya, siap. Ternyata kasihkan ke yang lainnya gitu. Ini namanya ghadar. Dan ghadar seperti ini ya banyak lah ya. Banyak. Pokoknya intinya selama tidak ada syariat, dibimbing ketakwaan, kerusakannya itu tak terbendung. Ya, masyarakat jahiliyah ya. Ghadar artinya apa, Bro? Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 ya perkara yang barang siapa memiliki 4 perkara tersebut maka dia adalah seorang munafik tulen.
Wa man kanat fi khaslatun minhunna, barang siapa yang ada cabang dari perbuatan tersebut, kana fi khaslatun minan nifaq, maka dia memiliki cabang kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza utumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Berarti antara khianat dengan ghodar ini beda, walaupun mirip gitu. Di bahasa kita itu diartikan dengan apa? Di situ di tempatmu itu diartikan apa itu? Di terjemahan itu diartikan dengan apa? Hah? Bapak-bapak itu ghodar itu loh, berkhianat. Berarti karena tidak ada kata yang mampu untuk menerjemahkan al-ghodar, akhirnya khianat ini ditaruh di ghodar. Lah nanti bab khona ini apa coba? Ya kan bingung, khianat apa bedanya? Karena antara ghodar sama khianat dibedakan oleh Rasulullah. Buktinya ini, ya kan, bukan pada satu poin. Idza utumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Ketulung ya wedhuse engko dimpani, pitike dimpani, manuke dimpani, ya. Oke disapu, ke ditatani. Gue nggih. Ya mengko manak 10 ya kok kowe siji ngana, gajine tetep. Ya, nggih. Ternyata setelah pergi jual wedhusnya, jual ini jual gitu. Setelah pulang, ki wedhuse manak pira? Ya manak 10. Lah dene ki mung 5, mati 5 gitu. Oh ya wis ora apa-apa. Lagi manuke manak pira? Manak 5. Dene geri loro, mati 3. Oh ya wis, ya gitu. Itu berkhianat namanya. Ya, berkhianat. Wah, pengkhianatan itu wis luar biasa. Ya. Ya kayak gitulah kehidupan. Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah, apabila dipercaya ya jangan khianat gitu. Makanya orang tidak khianat itu kan karena apa? Orang tidak berkhianat karena apa? Kenapa? Karena iman dan takwa. Ya persis seperti ya kisahnya siapa waktu itu, Umar bin Khattab, ya kan? Ya kan? Iya, yang kemarin hadisnya itu kan. Jadi budak tetap mengatakan, ya tetap mengatakan ini punya juragan saya gitu. Masih ingat kan? Kan ceritanya waktu itu Umar bin Khattab jalan-jalan. Ada pengembala apa? Kambing. Kalau di tempat kita ada pengembala apa? Bebek, gitu loh. Ndok kita tuku. Wah, nang juragane urung muli, jare dikumpul wis ana sing nggo setoran ndok kasin gitu. Ora apa-apa lebih larang nih, siji tek bayar loro gitu. Ora lah juragane anu ora uli gitu. Alah wis lah. Gampang ngene. Tak tambahi maning ora apa-apa, iki bebeke ngene tek tuku loro ora apa-apa, nek penyate ora lah kene juragane ora uli. Alah wis lah ora apa-apa. Ora lah. Gitu. Nah ini tapi di tanah sana di Timur Tengah apa? Kambing gitu lah. Udah sini tak bayar ini. Enggak, ini juragannya enggak tahu, gampang itu. Enggak. Nah, terus akhirnya siapa juraganmu, panggil. Berapa ini budakmu, harganya berapa? Beli, merdekakan. Merdeka kamu karena beriman kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Ini ya fadilah jadi orang kaya dan dermawan, ya kan? Coba kalau kita ketemu orang jujur-jujur, ya, kamu coba, saya karyawan, berapa gajimu? Ini tak bayari semua, enggak ini punya juragan, enggak udah bayarnya aja. Nah, terus ternyata tetap enggak mau amanah, mana juraganmu? Gini, juragan, ini karyawanmu, kamu gaji berapa? Ya sebulan 1 juta, sudah, kamu tak kasih 2 juta. Biar kamu PHK dia. Oh ya sudah, enggak apa-apa PHK. Nih kamu udah di PHK sama juraganmu. Sekarang kamu kerja sama saya. Ya, gaji 2 juta sebulan. Enggak apa-apa, ya. Nah, ini kalau orang kaya, tapi kalau orang miskin hanya mumet, ya kan? Mumet ketemu mumet gitu lah.
Mumet ketemu apa? Mumetnya apa? Mumet ngajak mumet nih. Nah ini tadi amanah ini mendatangkan apa? Rezeki. Kisahnya terlalu banyak lah tentang masalah orang amanah ya. Mendatangkan apa? Rezeki gitu. Biasanya kalau juragan PHK karyawan yang amanah setelah itu nyesal. Demikian juga karyawan yang dapat juragan amanah kemudian dia berkhianat akhirnya juga nyesal. Ada orang cerita juragannya baik sampai dikasih motor dan sebagainya, jualnya monggo terserahlah, bebas. Wah dia entah gimana mungkin merasa, kadang karyawan juga iri dengki sama juragan. Ya hati-hati juga nih karyawan-karyawan yang nyelekutak ada. Jadi nggak yang nyelekutak hanya juragan, karyawan juga nyelekutak juga. Cuman kadang karyawan itu merasa terzolimi, UMR-nya nggak ada, akhirnya nuntut gitu loh. Padahal sebenarnya sama, ada kewajiban bertakwa kepada Allah. Ya sampai juragannya dibunuh dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau juragan yang nakal juga nggak boleh. Ya gajinya disunat. Ya gajinya apa? Disunat. Kamu tahu gajinya disunat, Bror? Bror. Kamu tahu gajinya disunat? Gajinya disunat loh, tahu nggak? Duduknya agak jauhan ya, biar pintar. Kita lanjutkan. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata itu dusta. Ya, kalau berkata apa? Dusta. Ternyata perkataan itu modal tanpa duit. Ya, modal tanpa apa? Duit. Dan orang memang tergiur dengan ucapan, ya. Gampang kan dengan kata-kata? Gampang saya dengan kata-kata, ya. Gimana? Ngerenangnya kayak gaya karena merem itu lah. Wah penipuan banyak banget ya. Ini dengan apa? Kata-kata. Ya, Pak negor pring. Kok iku yo telung dina Mas. Telung dina sedinane misalnya jenengan 50.000, temene 150. Wis kene borongan bae Mas. Borongan ya diitung ngger sedina 150 wis kene bayari 200 bayar apa-apa. Ya wis gitu loh. Ternyata dikerjakan bukan 3 hari. Sejam habis loh, teratas loh. Masya Allah gitu loh. Ya kan? Kan jadinya ya Allah ini, ya kan? Itulah. Kadang ya itu kehidupan. Makanya akhirnya banyak orang suka borongan. Rumah dan sebagainya, udah borongan aja berapa gitu. Kayak gitu. Ya. Karena dengan borongan dia rela mencurahkan kemampuannya. Jadi kadang kalau dibayar seneng santai. Ya. Ini enggak boleh ini, enggak boleh. Ini terjadi pada karyawan kepada juragan. Enggak boleh. Udahlah, tawakal kepada Allah kedua belah pihak. Ya. Kadzaba wa idza ahada ghadara, dan apabila terjadi kesepakatan perjanjian dia ingkar, ghodar, ingkar, enggak mau menepati. Mirip seperti khianat tapi beda. Wa idza khasama fajara, dan apabila bertikai melampaui batas, enggak mau kalah pokoknya udah ngeri sebenarnya kayak gini ya. Mending kita memang terserah ngono arep diarani apa yang ngono men, tapi jarang orang kayak gini. Tapi tetap nanti akhirnya Allah juga akan menolong gitu ya. Allah SWT akan apa? Menolong, itu pasti itu. Ya makanya di sini sudahlah. Idza khasama fajara, dan apabila bertikai melampaui apa? Batas, berlebih-lebihan ini. Muttafaqun alaih. Termasuk ya dalam taklim enggak mendengarkan, ini sebenarnya masuk dalam kategori ghodar. Sebenarnya dalam kategori ghodar. Karena guru kan memilihkan taklim yang baik, materi yang baik, dipikirkan ini contoh-contoh yang pas dan sebagainya gitu. Ya kan beda orang beda
beda apa yang paling dibutuhkan. Ada ambil contohnya yang paling dibutuhkan ini yang sesuai, yang mudeng dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.